Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Good to see you all again. Saya Paul dan ini Santi istri saya. Kami ingin mengajak saudara untuk bernyanyi memuji nama Tuhan dan nanti kemudian mendengarkan firman Tuhan. I'm Paul and this is my wife Santi, and we would like to invite you to come and to sing, to praise the name of our Lord, and later to also hear from His Word. Lagu yang akan kami nyanyikan adalah apapun yang terjadi di dalam hidup ini. The song that we will first sing is Whatever Happens in My Life, I Will Always Say that Jesus is Good. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Ya Allah, ya Bapa kami, betapa indahnya lagu yang telah Engkau
berikan kepada kami untuk kami pujikan kepadamu. How beautiful the song is, Lord, that you have given us, that we may sing it to you. Bapa, apapun situasi, keadaan yang harus kami hadapi, kami tetap bisa berkata dan mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Lord, whatever the situation is, whatever it is that we must face, we can and we shall say that our Lord Jesus is good. Bapa, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami berdoa, bukalah hati kami, supaya kami boleh mendengar dan mengerti firman-Mu. And now, Father, as we want to read your word, we pray, please open our hearts so that we may hear you well and we may understand you. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus, we all pray. Amen. Saudara, firman Tuhan yang akan saya bacakan diambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 18. Ephesians chapter 3 verse 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ephesians 3 verse 18. And I pray that you and all God's holy people will have the power to understand the greatness of Christ's love, how wide and how long and how high and how deep that love is. Saudara, kita ini sebetulnya ya pasti mengerti bahwa perintah Tuhan yang terutama adalah mengasihi, baik itu mengasihi Tuhan maupun mengasihi sama kita. I'm sure we are all familiar with the commandment of God that we are to love Him and to love one another. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya mengapakah perintah itulah yang menjadi perintah utama yang Tuhan berikan kepada kita. And perhaps we have asked this question as to why God has given us that commandment as the main commandment that we should obey. Sudah tentu jawabannya yang pertama adalah supaya kita ini menjadi seperti Dia, saudara. Karena Tuhan adalah kasih. Of course, the main reason is that we are to love God and to love one another so that we will be like Him. Because God is love. Saudara, Tuhan mengadopsi kita menjadi anak-anak-Nya bukan dengan maksud membiarkan kita bebas mengembangkan diri kita seperti apa yang kita kehendaki. You see, God has adopted us as His children, not for the purpose of letting us run free, just to be who we want to be. Tidak, saudara, Tuhan mengadopsi kita menjadi anak-anak-Nya supaya kita menjadi seperti Dia. God has adopted us to be His children so that we will be like Him. Namun, saudara, ada alasan kedua mengapa Tuhan memberikan perintah mengasihi itu kepada kita. But there's a second reason why God gave us that commandment to love one another and to love Him. Alasan kedua adalah supaya kita lebih mengenalnya. And the second reason is that we are to love God and to love one another so that we will know Him. Jadi alasan pertama adalah supaya kita menjadi seperti dirinya. So the first reason is so that we will grow to be more like Him. Alasan kedua adalah supaya kita lebih mengenalnya.
And the second reason is for us to know Him. Saudara, kita tidak mungkin mengenal Tuhan lewat pengetahuan. We can never know God through our knowledge alone. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa sebab untuk memahami Tuhan, kita tidak bisa hanya membaca atau mengetahuinya secara rasional. You see, we cannot know God through our rational capacity. For example, by reading about Him and whatnot. Saudara, untuk mengenal Tuhan secara penuh, secara menyeluruh, secara mendalam, dan secara tepat, kita harus mengasihinya dan mengasihi sesama. For us to know God wholly, accurately, and rightly, we must love Him and we must love one another. Jadi saudara, apapun yang kita ketahui tentang Tuhan, tapi hanya melalui kemampuan otak kita, itu bukanlah pengenalan akan Tuhan yang menyeluruh dan mendalam. So whatever it is that we have known about God, but we have only known it through our rational capacity, well, now we know it is not actually a comprehensive and in-depth knowledge of God. Jadi sekali lagi kita hanya bisa mengenal Tuhan lewat kasih. Baik itu mengasihinya maupun itu mengasihi sesama. Once again, we can only know God through love. Be it love toward Him or love toward one another. Saudara, kita diberikan kesempatan untuk mengasihi Tuhan lewat cara Tuhan. And now we move to another topic, another step. We are actually given the opportunity by God to love Him through His way or by His way. Saudara, kita ini sudah tentu boleh dan baik ya merasakan kasih kepada Tuhan suatu kita bernyanyi, memuji Dia. Of course, it is fine and it is okay for us to feel love toward God when we are praising Him. Sudah tentu adalah baik dan boleh kita merasakan kasih kepada Tuhan suatu kita sedang membaca firman-Nya atau mendengar khotbah tentang-Nya. And of course, it is okay and it is good for us to feel the love toward God when we are reading His Word or we are hearing a sermon about Him. Tapi saudara, itu sama sekali sebetulnya tidak pernah cukup. But that in and of itself is not sufficient. Kita hanya bisa mengasihi Tuhan lewat caranya. We can only love God through or by His ways. Nah, caranya adalah ini, saudara. Melewati situasi-situasi berat yang kita hadapi. And His way is, or the opportunity that He gives us to love Him is actually through life situations, difficult life situation that we must face. Jadi saudara, kita mesti memang menerima porsi demi porsi kesusahan dan kesulitan. Sebab porsi-porsi itu sesungguhnya adalah cara Tuhan dan kesempatan dari Tuhan untuk kita mengasihinya. So you see, we must accept each portion that God gives us, that portion of hardship, of difficulty. We must accept it so we can, in the end, love Him through His way, by His way.
which is through that life's situation. Saudara, seorang penulis dan filsuf bernama Dallas Willard memberikan penjelasan tentang bagaimana kita ini bisa dibentuk dan bertumbuh secara rohani di dalam salah satu bukunya. In one of his books, Dallas Willard, an author and a philosopher, gives us an explanation or a way to grow, to be formatted spiritually. Nah, ada 3, saudara. Saya akan sebut hanya satu hal ini. There are 3 actually, but I just mentioned one today. Dan itu adalah lewat kesabaran menanggung tekanan-tekanan hidup. And the first one, there are 3 that he actually shares. I'd like to just share with you one today. The first one is patience to face life situation. Saudara, dia berkata, Tuhan akan menghadirkan begitu banyak situasi dalam hidup kita, di mana lewat situasi itu kita mesti bersabar. He says, God will present to us situation after situation in which we must be patient. Saudara, singkat kata, Tuhan akan menghadirkan situasi di mana apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, dan malah kita harus bersabar menunggunya. Simply put, God will present to us situation after situation in which what we wish for, we will not receive. Dan seringkali atau kadang, yang tidak kita inginkan, justru itu yang kita peroleh. And sometimes, or in fact frequently, what we do not wish for is that what we receive. Nah, saudara, semua itu menuntut kita untuk bersabar. You see, all these situations require patience from our part. Saudara, kita tahu sabar adalah buah roh. Dan buah roh adalah kasih. We all know that patience is a dimension or a fruit of the Spirit. And the fruit of the Spirit is love. Saudara, singkat kata, kita tidak mungkin mengembangkan kasih kalau kita tidak bersabar atau tidak mempunyai kesabaran. In other words, we can then conclude that we cannot love if we are not patient, or if we do not have patience. Nah, jadi saudara, kembali kepada apa yang kita baca hari ini. Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Let's go back again to the verse that we have read at the beginning, Ephesians 3:18. And I pray that you and all God's holy people will have the power to understand the greatness of Christ's love, how wide and how long and how high and how deep that love is. Saudara, Paulus berkata dia berdoa supaya semua orang-orang kudus diberikan kekuatan, kuasa untuk memahami betapa besarnya, agungnya kasih Kristus, betapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, kita hanya bisa memahami betapa agungnya, besarnya kasih Kristus, betapa luas dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus, bila kita bisa menghadapi situasi demi situasi yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita,
yang menuntut kita untuk bersabar. So you see, we can only understand the greatness of Christ's love, how wide and how long and how high and how deep that love is. Through situations God presents to us, which require us to be patient. To be patient. Saudara, kalau kita gagal bersabar, terus gagal bersabar, kita tidak akan memahami betapa besarnya kasih Tuhan, betapa dalamnya dan luasnya kasih Tuhan. If we always fail to be patient, we will never understand the greatness of God's love, how wide, how long, how high, and how deep that love is. Saya diberkati Tuhan dengan orang-orang yang saya kenal yang telah mengalami begitu banyak tempaan dalam hidup. I've been blessed by God through my encounter with so many people who have gone through life's beatings. Mereka benar-benar mengalami hantaman-hantaman hidup yang begitu berat. I've met people who have been hit by life's struggles and pressures and stresses and difficulties very badly. Saudara, mereka yang melewati pukulan-pukulan hidup seperti itu dan berhasil terus berpegang pada Tuhan dan terus bersabar menanggung semuanya itu, menjadi orang-orang yang mengenal kasih Tuhan luar biasa mendalamnya. I noticed that those who have been beat up by life, pressures and struggles and hardships, and have gone through these, hanging on to God, not letting go of God, and develop patience out of it, they are people who know how wide, how long, how high, and how deep the love of God is. Saudara, mereka mengerti kasih Tuhan dan mereka akhirnya juga mengembangkan kasih Tuhan itu. And in the end, not only did they know, they understand the love of God is, they also possessed that love of God is. Jadi mereka menjadi orang yang menjadi seperti Tuhan dan menjadi orang yang mengenal Tuhan. Simply put, they become people who become like God because they possess love of God. Dan mereka juga menjadi orang yang mengenal Tuhan karena mereka telah mengenal Tuhan lewat pintu yang bernama kasih Tuhan. And they also have become people who know God because they have known God through their door, the door that is called the love of God. Amin. Santi mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, saya terima kasih mengingatkan dari firman-Nya, mengingatkan bahwa kasih itu adalah sabar dan murah hati. Kalau tidak mempunyai kasih dan kesabaran, kita tidak bisa mengenal Allah, karena Allah begitu sabar dengan kita. Saya belajar kasih Allah karena Allah sabar dengan kita, dan melalui hambanya juga Paul, kalau dia sabar dengan saya melihat itu kasihnya kepada saya. Jadi memang kesabaran itu harus ditumbuhkan, harus di satu proses ya yang Tuhan ingin kita punyai supaya kita bisa mengenal kasih-Nya. Terima kasih. Well, Santi has been always patient with me too.
I am blessed through her and by her too. Jangan lupa nama Yesus, Dia menara yang teguh. Nama itu Yesus Kristus, Juru Selamat penebus. Tinggikan namanya, muliakanlah kuasanya. Tinggikan namanya, muliakanlah kuasanya. Nama itu berkuasa atas maut dan neraka. Sembuhkan orang yang buta, bangkitkan orang lumpuh. Tinggikan namanya, muliakanlah kuasanya. Tinggikan namanya, muliakanlah kuasanya. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it and wherever you go. Precious name, Oh, how sweet. oh how sweet, Hope of earth, and joy of heaven. precious name. Oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Oh, the precious name of Jesus, how it fills our souls with you. When His loving arms receive us, and His songs our tongues employ. Precious name, oh how sweet, Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Karena Santi akan mengakhiri dengan doa, Santi will conclude with prayer. Father in heaven, we thank you for giving us the process to grow in our patience during difficult times. And you know that patience will produce love to others and also to you. Thank you, Lord, for giving us hard times. We often thank you for good times, but now we learn that hard times is also good for us. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mempunyai rencana untuk kami bertumbuh di dalam kesabaran melalui kesusahan. Biarlah kami ikut jalan-Mu. Kami mau bersyukur untuk kesusahan di dalam kehidupan kami, bukan saja untuk kebaikan dan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana dia ada kesusahan, kesabaran kami bisa bertumbuh, dan itu juga bisa memuliakan Tuhan, dan kami bisa lebih mengenal cinta kasih Tuhan di dalam bersabar terhadap situasi apapun dan terhadap siapapun. Terima kasih Tuhan, ajar kami melihat kesabaran-Mu terhadap kami
supaya kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara, dan kita akan berjumpa lagi kalau Tuhan kehendaki pada minggu yang akan datang. Thank you for joining us. God's willing, we'll meet again next week. Goodbye.